Pertidaksamaan rasional dan irasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Ramadan dari absen 3. Nama saya Jakania Divana Febrianti, absen 15. Saya Fidra Sudrasa, absen 14. Saya Nurul Firdaus, absen 24. Pertama, pengertian dibagi menjadi dua, yaitu yang A, pertidaksamaan bilangan rasional, dan B, pertidaksamaan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah dalam bentuk pecahan AB, dengan A dan B merupakan bilangan bulat. Ciri bilangan rasional adalah sebagai berikut. 1. Dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, contoh 2, min 1, setengah, dan seterusnya. 2. Dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas seperti 0,2, 0,25, 0,625, dan seterusnya. 3. Dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang seperti 1/3 menjadi 0,333 atau 1/11 menjadi 0,090909. 4. Dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar seperti 1, 4. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A atau B dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan irasional adalah bilangan pi dan bilangan E atau epsilon. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai pertidaksamaan rasional. Di sini akan dijelaskan mengenai tipe-tipe dan langkah penyelesaiannya. Pertidaksamaan rasional. Berikut ini bentuk umum dari pertidaksamaan rasional, yaitu fx per gx lebih besar sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Pada pertidaksamaan terdapat berbagai notasi yang digunakan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Sehingga untuk pertidaksamaan rasional pun bentuk umum tadi juga dapat diganti notasinya. Tipe-tipe pertidaksamaan rasional. Yang pertama yaitu pertidaksamaan rasional linear. Contohnya yaitu x-3 per x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua yaitu pertidaksamaan rasional kuadrat. Contohnya yaitu x kuadrat min 4 per x kuadrat min 3x min 10 lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga yaitu pertidaksamaan rasional mutlak. Contohnya yaitu nilai mutlak 2x min 4 per x min 1 kurang dari 3. Yang keempat yaitu pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Contohnya yaitu x min 3 per x plus 2 kurang dari sama dengan x plus 2 per x min 3. Berikut langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mengubah ke bentuk umum pertidaksamaan, kemudian cari pembuat nol dari fungsi pembilang dan penyebut. Yang ketiga, buat garis bilangan, kemudian uji tanda untuk tiap daerah, lalu tentukan himpunan penyelesaiannya. Ketiga, pembahasan pertidaksamaan irasional. Pada pembahasan ini akan dibahas mengenai bentuk umum dan metode penyelesaian. Bentuk-bentuk umum. Yang pertama, fx kurang dari k, fx kurang dari k. Bentuk kedua, fx lebih dari k, fx lebih dari k. Bentuk ketiga, fx lebih dari gx. Bentuk keempat, fx kurang dari gx. Bentuk kelima, fx lebih dari gx. Bentuk keenam, fx kurang dari gx. Metode-metode penyelesaian pertidaksamaan irasional. Ada beberapa metode yang harus diperhatikan dalam membahas soal pertidaksamaan irasional. Metode-metode tersebut antara lain, lakukan syarat, yaitu setiap operasi yang mengandung x di dalam akar adalah lebih dari 0. Agar tanda akar hilang, maka kuadratkan kedua ruas. Ruas kanan kita jadikan 0 dan operasi dilakukan di ruas kiri. Bila mengandung operasi kuadrat, maka kita faktorkan. Tentukan juga harga 0 variabel x. Masukkan harga 0x serta syarat ke dalam garis bilangan. Tentukan himpunan penyelesaian, yakni irisan antara garis-garis bilangan tersebut. Dan yang terakhir adalah latihan soal. Di
di sini kita akan mengambil contoh latihan soal dari pertidaksamaan rasional. Oke, untuk latihan soal dari pertidaksamaan rasional, kita disuruh untuk menentukan nilai X dari pertidaksamaan X min 2 per 2X min 6 kurang dari sama dengan 0. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yaitu kita harus membuat 0 untuk pembilang. Kita harus membuat 0 untuk pembilang. Di mana di dalam soal tersebut yang bertindak sebagai pembilang adalah X min 2. Nah, ini kita misalkan dengan sama dengan 0. Maka kita ketahui nilai X yakni 2. Kemudian langkah kedua, yakni kita tentukan pembuat 0 untuk penyebut. Di mana dalam soal tersebut yang menjadi penyebut adalah 2X min 6. Nah, berbeda dengan pembilang yang kita sama dengankan dengan 0. Untuk penyebut tidak boleh sama dengan 0, karena jika nanti sama dengan 0, maka pecahan ini hasilnya pasti tidak hingga, tidak terdefinisi atau tak hingga. Jadi tidak boleh sama dengan 0, sehingga 2X tidak boleh sama dengan 6, X tidak boleh sama dengan 6 per 2, dan X tidak boleh sama dengan 3. Kita sudah ketahui untuk nilai pembilang dan penyebut. Selanjutnya yaitu kita uji tanda. Nah, gunanya mencari pembilang dan penyebut ya untuk ini, untuk uji tanda. Kita buat tandanya dulu. Kita misalkan 2 di sini dan 3 di sini. Kemudian kita gambar. Nah, jika sudah 2 seperti ini, nah kita kan bingung. Ini yang masuk positif dan negatif yang mana? Nah, kita lihat dari soal tersebut. Segala sesuatu kita kembalikan ke 0. 0 letaknya di kiri dari 2. Sehingga 0 kita misalkan ke persamaan tersebut kita ubah X ke 0. Jadi nanti 0 min 2 per 2 kali 0 min 6 sama dengan min 2 per min 6 atau sama dengan 1/3. Nah, ini positif, hasilnya ini positif. Jika sudah positif, maka sudah diketahui yang 2 ini positif, yang tengah kemudian negatif. Nah, yang ini positif, karena selalu berselin. Kalau umpama ini negatif, ya ini berarti positif, dan yang ini pasti negatif lagi. Tapi jika ini positif, nah yang tengah mesti negatif, yang kanannya lagi mesti positif. Kemudian untuk bulatannya, jika untuk pembilang kita kembali ke soal. Pembilang kita kembali ke soal. Jika di soal itu kurang dari sama dengan 0, maka bulatannya itu penuh. Kemudian untuk penyebut ini harus kosong ya, jadi tidak sama dengan pembilang. Kemudian untuk pengingat, untuk tanda kurang dari sama dengan seperti yang di soal tadi atau lebih dari, itu yang diarsir seperti yang negatif. Dan sebaliknya untuk tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari, itu yang diarsir pasti yang positif. Jadi dari persamaan ini yang kita arsir adalah yang negatif. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu tinggal melihat dari uji tanda tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa X memiliki nilai antara 2 kurang dari X dan kurang dari 3. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.